Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang bagi teman-teman, saudara, mahasiswa, atau pemirsa yang dimanapun Anda berada. Pada hari ini, hari Kamis, kita akan mengadakan diskusi sedikit ya tentang permasalahan pertanian yang lagi tren, yang belum ada habisnya, tentang pengendalian hama, terutama tentang tikus ya. Jadi tikus ini menjadi problema masyarakat di mana tikus tidak bisa dikendalikan kalau tidak berdasarkan basis lingkungan. Apapun menggunakan pestisida itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Maka dalam program-program ini kita akan pendekatan-pendekatan bagaimana yang sebenarnya mengendalikan tikus itu menggunakan pendekatan ekologis, di mana tikusnya ditangkap, dijadikan pupuk, gitu. Ini memang belum pernah terdengar. Selama ini tikus ditangkap, dibuang. Pada zaman saya, ketika jadi mahasiswa, tikus ditangkap langsung dimasukkan dalam tanah. Itu maksudnya satu tikus itu bisa melahirkan 12 ya sampai 15. Nah, setelah dia melahirkan, maka tikus itu nanti akan melahirkan lagi sebenarnya 6 atau 7 kali. 6 keturunan, yang ketiga dia melahirkan sekitar 5 sampai 4. Jadi 3 sampai 4 kali dia akan melahirkan. Maka dalam satu hamparan, jika ada tikus laki dan betina, maka jika sampai itu padi masa panen 3,5 bulan, akan menghasilkan sekitar 700-an keturunan tikus. Nah ini kalau dihitung satu pasangan, maka tikus tidak akan mungkin bisa dikendalikan menggunakan metode-metode konvensional. Ini kita akan berdiskusi dengan salah satu atau dua ini, yaitu pertama dari Hafif dan Ramadan. Dua mahasiswa ini pada tahun 2022 memenangkan hibah dari pemerintah berupa PPK Ormawa 2022. Sekilas tentang PPK Ormawa 2022 itu merupakan kepanjangan dari PHP 2D yang dulunya adalah hibah desa. Sama, mungkin hanya berganti nama, hanya berganti sabuk itu aja. Tetapi ada peningkatan-peningkatan di PPK Ormawa ini bahwa kapasitas mahasiswa lebih ditingkatkan lagi. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Hafif dan Ramadan yang telah lolos hibah ini tahun 2022 dan sekarang sedang berlangsung. Dengan pembimbingnya adalah Saudara Faisal Humaidi, itu saya sendiri terutama gitu ya. Jadi PHP 2D ini atau PPK Ormawa pertanian sudah punya pengalaman. Jadi punya pengalaman yang pertama tentang bagaimana pengendalian hama pada tembakau menggunakan daun tembakau yang rontok. Itu 2 tahun kemarin ya. Kemudian yang sekarang adalah tikus. Nah, tikus ini memang penyakit yang suatu hama yang sulit dikendalikan. Di sini nanti saya perkenalkan Saudara Hafif dan Saudara Ramadan, ini 2 kampiun mahasiswa pertanian yang dimana dia membuat suatu pendekatan ekologis yang tidak merusak lingkungan dan juga bermanfaat bagi lingkungan itu sendiri. Dulu pada zaman lama, tikus ditangkap, dipotong-potong, dimasukkan ke dalam mulutnya ayam, maka berat karkas ayam itu menjadi lebih tinggi. Ya. Itu tetapi menjadi kontra ya, jadi kontra tahun 88-89 itu maka berat daripada daging ayam itu, ayam potong itu menjadi lebih banyak, lebih besar. Tetapi ini kan pro kontra ya, pro kontra. Nah, ini pro kontra meskipun dicek secara analisis kimia, secara lab itu tidak mengandung tikus gitu ya. Nah, kenapa tikus itu menjadi pendekatan ekologis yang dikendalikan yang direncanakan oleh yang telah dilaksanakan oleh 2 mahasiswa pertanian? Mari kita dengarkan dulu ulasan tentang latar belakang bagaimana mahasiswa saya ini bisa sampai lolos
kemudian melatar belakangi tikus sebagai tujuan sebagai faktor utama ya, jadi topik utama untuk pengendalian hama. Saya kira langsung aja Mas Hafif dan Mas Ramadan saling mengisi ya. Jadi Mas Hafif nanti akan menjelaskan latar belakang daripada totalite bagaimana tikus itu yang dikendalikan justru menjadi pupuk, gitu ya. Jadi pupuk ini memang dalam bentuk produk nggak ada ya, nggak ada. Jangankan produk dipotong-potong jadi ramin nanti gitu ya. Nah ini satu pendekatan ekologis yang bagus, mungkin bisa diterapkan ke masyarakat, itu bisa ke masyarakat. Dan moga-moga ini menjadi sukses ya, yang menjadi pendekatan yang jauh lebih ekologis ya. Jadi pengendalian itu kalau tidak mendekati ekologis sulit ya. Terima kasih. Monggo sekarang Mas Hafif sama nanti bisa ditambahin oleh Ramadan tentang bagaimana yang melatar belakangi saudara mengambil topik ini ya. Monggo. Terima kasih. Ya, santai aja ya. Iya. Jadi itu kami itu sebelum masuk di program PPK itu kami mahasiswa pertahanan itu ada kajian-kajian. Jadi itu antara dosen dan mahasiswa itu mengaji masalah-masalah yang ada di petani, Pak. Ya kan? Jadi itu hama tikus itu sudah tidak asing lagi bagi dunia pertanian itu. Jadi kami itu merumuskan bagaimana sih caranya tikus itu bisa dikendalikan kan. Nah, itu dari situ kami itu lihat di Desa Kandangan itu, Pak. Itu potensi pertaniannya itu luas, Pak. Jadi nanti dijelaskan Desa Kandangan itu di mana gitu ya. Iya, Desa Kandangan itu bertepatan di Kecamatan Termeng, Gresik. Jadi itu potensi pertaniannya itu luas, Pak. Potensinya itu besar. Produksi pertanian pun padi itu juga sangat besar, Pak. Tapi permasalahan utamanya yaitu Pak tikus, Pak. Jadi tikus itu tidak hanya menyerang di tanaman padi mulai dari tanam sampai panen, tapi juga menyerang di di lumbung pangannya di rumah-rumah itu, Pak. Dan juga tikus di sana itu sangat sulit sekali untuk dikendalikan itu tadi. Dan masyarakat di sana masih menggunakan metode listrik gitu yang kurang ramah lingkungan. Kan seringkali kita lihatlah di media-media sosial atau berita kan seringkali kecelakaan gitu, sehingga merenggut nyawa si petani juga kan, juga merenggut kayak hewan-hewan yang seperti ular seperti itu kan, nanti merusak ekosistem dari lingkungan itu tadi, Pak. Nah, mengenai itu juga kan kami juga diajari kan, Pak, berhubung itu sangat cocok juga kami terapkan itu pengolahan pupuk cair itu, Pak, pupuk organik. Jadi di pertanian kan, di BEM pertanian kan juga ada praktik pembuatan pupuk organik gitu, Pak. Nah, itu tikus itu juga cocok, Pak, karena dari segi dari kandungannya itu, Pak. Jadi bangkai tikus itu kan kalau beberapa jam saja sudah busuk, Pak. Otomatis itu mengandung protein yang besar. Nah, di sana itu ada otomatis banyak asam aminonya ya, Pak. Jadi itu kami konsultasi ke Bapak itu bagaimana itu kemarin, jadi bagaimana cara mengolah tikus itu menjadi pupuk organik. Nah, berhubung di Desa Kandangan itu bisa kami terapkan untuk mulai dari pembelajaran pendidikan, penelitian juga. Jadi kami masuklah di Desa Kasara, Pak. Jadi akhirnya kami masuk di program PPK, alhamdulillah lolos itu, Pak. Mungkin Ramadan ada tambahan lagi tentang yang melatar belakangin daripada mengapa saudara mengambil topik tikus itu tadi ya, gitu ya. Iya. Ya mungkin dari latar belakangnya mungkin kan tikus itu seperti hama ya. Jadi ini nggak bernilai gitu lah dari pandangan petani itu. Nah, kita mencari kayak terobosan baru. Gimana sih tikus ini bisa jadi nilai, jadi bernilai. Oleh karena itu kita bersama teman-teman dari tim PPK Ormawa itu tadi mendiskusikan, merumuskan, akhirnya dapat solusi dari teman-teman itu tadi bahwa pupuk itu dapat dari bahan dasar tikus itu tadi. Dari pengendalian hama, tikus nanti diolah jadi pupuk. Ya itu sih. Oke, terima kasih. Jadi begini,
Dasar utama dalam pengendalian tikus itu berbasis lingkungan, gitu ya. Tadi yang sudah dijelaskan atau berbasis ekologis ya. Apa berarti ekologisnya harus bagus, nah, gitu ya. Tikus akan datang ketika hamparan itu biasanya galengannya kotor. Jadi banyak rumput gitu ya. Banyak rumput, banyak apa. Jadi dia akan datang. Dia akan buat satu lubang ya, lubang. Nah, karena petani sekarang kan enggak kayak petani dulu kan gitu ya. Ya, sudah dibiarin aja. Maka kalau itu sebenarnya kalau masih awal sudah diberi sabun colek aja di pinggir-pinggirnya, dia mabuk. Mabuk tinggal mukul. Nah, tapi kan fakta sekarang petani nggak kayak dulu gitu ya. Petani nanam-nanam pulang gitu kan. Iya. Nanti dia mengeluh kalau sudah jadi seperti ini kan gitu ya. Ini memang tugas saudara untuk bisa memberikan solusi gitu ya, memberikan satu alternatif bagaimana pengendalian tikus ini menjadi lebih oke. Saudara, jadi untuk tikus ini memang banyak sekali metode, ya banyak sekali metode. Metode yang paling klasik ya sejak saya masih kuliah itu petani-petani di Banyuwangi untuk mengendalikan tikus menggunakan anjing. Ya, anjing selalu diajarin baunya tikus sehingga dia ngejar. Maka tikus di kandatan di situ dan itu lebih efisien ketimbang menggunakan listrik itu kan yang notabene Mas Ramadan tadi sudah banyak kasus kan gitu ya. Banyak kasus ya. Nah, jadi ini memang satu terobosan yang belum pernah didengar, belum pernah ada yang menerapkan. Jangankan tikus selesai ditumpuk gitu kan, ya kan, baru dibakar itu. Ya, kan gerobokan kan dipukul-pukul itu area. Tuh. Nah, saya juga sering menggunakan itu dan itu sebenarnya nggak efisien. Nah, maka saudara nanti akan masuk di situ bagaimana petani harus mengerti tentang lingkungan. Lingkungan dari persawahan itu adalah harus bersih galengannya. Harus bersih gitu ya. Harus bersih, terutama adalah rumput. Ya. Datangnya galengan banyak rumput, insya Allah di situ banyak tikus gitu ya. Nah, tikus di khas Jawa, pinggir-pinggirnya dihabisin, tengahnya tinggal sedikit untuk yang petaninya. Jadi tikus ini adalah satu hama yang intelijensianya tinggi, yang paling pintar. Ya, paling pintar gitu ya. Kalau di luar Jawa kan babi, ya di sini kan nggak ada gitu ya. Sini kan tikus ya. Salah satu pengendalian yang lain adalah menggunakan burung hantu. Ya kalau ada. Ya, kan sekarang diberi rumah-rumahan malam harapannya. Satu burung hantu bisa mengkonsumsi 3-4. Dan tikusnya adalah ratusan. Gitu kan ya? Iya kan gitu. Setelah 3 mencapik-capik dia terbang lagi. Ya. Nah, maka nanti hama tikus tadi dikumpulkan tidak menurut ukuran gitu ya. Semua tikus itu kan nanti saudara akan menjelaskan metode bagaimana itu tikus dipilah-pilah nanti jadikan apa. Karena apa? Yang saudara jelaskan tadi memang proteinnya tinggi, ya. Gak usah ayam, Pak. Kalaupun ayam ya jangan akan pur itu istilahnya bahkan ternak ya. Pakai tikus saja itu sudah gemuk, gitu ya, sudah gemuk gitu. Ada beberapa kajian sudah ada, ya, jurnalnya sudah ada, ya, jadi saudara tidak perlu bingung. Ini kan ilmiah gitu ya, ilmiah sudah modern gitu ya. Itu dari saya. Kemudian yang kedua mungkin saudara Mas Ramadan sekarang ya baru habis balik nih supaya nanti bagaimana tujuan saudara dalam PPK ini, dalam PPK Ormawa 2022 ya. Bagaimana tujuannya supaya kegiatan ini, bagaimana tujuan kegiatan pada pemberdayaan pemudanya, apalagi pemuda, petaninya sambatan tok misalnya, apalagi pemudanya yang nggak tahu apa-apa, ya. Mengerti maksud saya ya? Ya, monggo dipersilakan Mas Ramadan. Jadi ya itu tadi kan sempat saya ucapkan tadi bahwa dari tikus yang tidak ada nilainya, kan nanti tikus dengan diolah menjadi pupuk, apabila pupuk itu nanti laku, jadi si pemuda-pemuda yang ada di desa waktu itu, jadi dia mempunyai kesempatan untuk mencari tikus itu tadi, nanti dikelola, dibuat pupuk, nanti kan memiliki nilai jual dari tikus itu tadi. Jadi dari pemuda-pemuda yang
apa ya istilahnya masih belum dapat kerjaan, jadi bisa bantu-bantu petani berburu tikus kan. Dari situ, dari pemuda-pemuda nanti ada peluang untuk pekerjaan-pekerjaan seperti itu buat pupuk dan sebagainya. Mungkin Mas Hafid bisa nambahin ya dari tujuan tadi. Dari mengenai metode pengendalian dulu Bang ya. Ya. Tadi kan kalau sebenarnya banyak ya pengendalian tikus itu tapi kurang efektif Pak, kurang ramah lingkungan, apalagi pakai listrik itu. Jadi dari kami itu pengendaliannya ada dua Pak. Jadi pertama itu pakai WOS itu Pak, pakai belerang, nanti dibakar, dipakai LPG itu gas LPG. Nanti itu kan cara pengendaliannya kan kami kan waktu siang Pak. Jadi waktu tikus masuk di rumah itu kami WOS pakai belerang itu, nanti tikus keluar sudah mati Pak, matanya itu sudah keluar semua Pak. Soalnya sudah banyak diterapkan di desa saya juga Pak terutama. Terus yang kedua itu pakai jebakan Pak. Jadi waktu malam hari kan tinggal taruh jebakan di galengan itu Pak, nanti itu bisa masuk Pak. Kalau di sana juga sudah diterapkan, jadi bisa sampai 8-9. Jadi kan otomatis 1 kali 24 jam kita bisa mengendalikan hama tikus Pak. Otomatis bisa mengurangi mengenai dari pengendaliannya Pak. Terus mengenai tujuan dari pemuda sendiri, itu sebenarnya kami itu mengajak pemuda itu agar berpikir, lihatlah petani di sekeliling kita, lihatlah orang-orang tua di sekitar kita, ada butuh pertolongan. Jadi untuk meningkatkan rasa kepeduliannya Pak, sosialnya itu para pemuda zaman sekarang Pak ya. Jadi kan main HP di warung, anaknya petani tapi nggak tahu tani Pak. Jadi kami itu membentuk tujuannya itu agar pemuda lebih tahu sosial Pak, tahu bermasyarakat, bagaimana caranya membantu lah, peduli terhadap petani itu Pak. Mengenai pengolahannya kami fokus di pemudanya sendiri Pak, tapi waktu pengendaliannya itu ke petani-petaninya. Soalnya petani-petani itu yang biasanya siang pagi sampai sore itu di sawah Pak, jadi bisa membantu kami untuk mengendalikan. Terus nanti pemudanya yang mengolah tikus itu jadi pupuk, nanti setelah kami dampingi juga Mas ya. Iya, kita selalu dampingi dari pihak kampus juga Pak. Jadi gini, mengenai belerang ya, belerang itu sistem bahasa Indonesia adalah emposan. Iya. Emposan itu ya, dia mabuk. Ya, mabuk, tinggal saudara mau diapakan gitu. Iya. Diapakan. Sekali lagi dia tidak akan mabuk kalau saudara megang belerangnya pakai tangan, yang tidak menggunakan sarung tangan. Ya. Iya. Karena bekas pegangan saudara mengandung lemak. Ya. Piringan saudara mengandung lemak itu dibaca, oh ini sudah dipegang manusia sama tikus. Ya, sehingga tikus tidak akan lagi datang ke perangkap itu tadi, ya, di trapping itu tadi. Nah ini memang sepele, ya, sepele sekali sukses pertama. Yang kedua insya Allah nggak sukses. Ketiga nggak datang lagi, nggak akan hanya dibuat mainan gitu, trapping itu, ya. Jadi sekali lagi nanti nggak apa-apa, ini edukasi yang agak sulit ya bagi petani, karena petani model serantanan sekarang kan ya. Jadi bla bla harus pakai sarung tangan. Jadi disediakan sarung tangan supaya nanti megang belerang, megang apapun yang diberikan sebagai perangkap tidak boleh tersentuh tangan manusia. Ya. Sekali lagi, tikus tahu padi 30 km, tahu posisinya di mana. Ya, 30 kilo itu jauh ya. Ya, tikus sudah tahu. Ya, ini maka tugas saudara bagaimana mengelola itu gitu ya. Mengelola itu maka penangkapan tikus kan konvensional aja nggak apa-apa. Saudara kan mengambil tikusnya kayak gitu ya. Ya, selama ini kan tikusnya ditangkap, dibakar gitu kan. Atau masukkan dalam lubang besar ditutup-tutup ya. Kayak pembunuhan massal gitu ya. Pembunuhan tikus maksudnya gitu ya. Nggak apa-apa. Itu sekarang di Bali kalau seperti itu kan hanya spot-spot yang subur ya. Spot ini aja yang berlubang gitu. Kebanyakan pinggir sawah itu kadang-kadang di lubang, nggak tengah-tengah. Makanya pertumbuhannya padinya lebih banter yang pinggir-pinggir. Padinya langsung diserang oleh tikus. Maka di bagian tengah disisakan bagi manusianya, bagi petaninya. Bagi tikus ini suatu intelijensia yang paling tinggi bagi tikus. Maka dilawan dengan intelijensia juga. Kalau petani hanya menggunakan sistem-sistem konvensional ya postoksin banyak gitu-gitu kan nggak bisa ya, apalagi pakai tangan masukkan itu disenggol aja, itu disenggol nggak dimakan ya, jadi trappingnya nggak akan pernah dimakan. Kalau kamu kan racun belerang itu menyebabkan saraf daripada tikusnya, menyebabkan tikusnya nanti keluar kayak mimisen. Ya mimisen ya, tinggal mukul aja dek gitu, udah kadang-kadang
Ya, baru nanti dia akan meloncat. Meloncat kalau nggak hati-hati, dia pasti akan menggigit dalam meloncat itu. Nah, saya pengalaman itu karena saya juga pernah digigit tikus itu ketika pakai emposan tadi. Maka itu harus hati-hati. Jadi dikumpulkan gitu ya, saudara olah, kemudian nanti dijelaskan ya cara pengolahannya bagaimana. Nanti juga baru harus diukur kadar. Ya, jangan mengharap nitrogen tinggi, bukan ya. Dalam organik tidak ada istilah nitrogen tinggi ya. Ya adalah tidak ada ya seperti itu. Tetapi adalah stabilisasi daripada tanah gitu ya. Ya. Coba saudara Mas Hafif ya Mas Ramadhani ya, bagaimana upaya yang akan saudara untuk metode tadi sudah jelaskan tentang emposan ya, petani ya, emposan. Jadi dengan emposan aja, saudara nanti diajarin bagaimana galengan itu bersih. Ya, itu. Yang kedua menggunakan yang tadi itu yang saudara kalau sudah ada keluar itu pakai emposan nggak? Emposan itu kalau sudah panen. Iya. Tapi beresiko Pak. Itu soalnya itu petani di sana itu kalau ibaratnya di sana pakai listrik Pak ya. Nah, itu bahaya. Nah, tapi itu kalau dia cabut listrik gagal Pak. Sudah pokoknya gagal. Walaupun pakai emposan 1000 itu juga enggak bakal. Nah, itu pola kelihatannya. pikir ya nanti Jadi saudara. kita itu bertahap Pak. Jadi kita listrik tetap kita nggak berani juga ambil resiko. Jadi nggak bisa langsung putus, nggak boleh pakai listrik gitu kan. Iya, Betul, jadi betul. kami itu memberikan keringanan, siapa tahu bisa dikendalikan dengan emposan, nanti Lebih listrik ramah bisa lingkungan lagi. dicabut lebih ramah lingkungan. Nah, untuk menghadapi itu, saudara, bahwa ini kan musim kering pertama ya, Iya, MK1 ya. Musim kering pertama itu kan air masih sedikit ada, Iya. ya sedikit ada. Tikus itu 2 minggu sudah membuat lubang kan, Iya. ya di galengan itu ya. Petani sudah diedukasi bagaimana menggunakan sabun colek, ya di pinggir-pinggirnya, ya sabun colek itu. Dicolekin di pinggir masuk itu, akhirnya akan mabuk, mabuknya nggak sebentar, agak lama sehingga bisa ditangkap itu ya. Itu model pendekatan yang lebih bagus lagi, maksud saya lebih ideal gitu ya, nggak capek-capek. Kalau emposan kan harus tidak ada air kan, iya berarti itu kan nunggu selesai gagal panen bisa juga, ya kan ya. Jadi mungkin lebih difokuskan bagaimana tikus itu tadi ketika musim tanam sudah mulai, saudara menerapkan pakai listrik, pakai apa bagi petani juga ada lubang kan, monitoring penting bagi petani kan ya. Iya. Pertama galengan harus bersih gitu ya, bersih. Kemudian masih ada lubang cepet-cepet. Nah, cepet-cepet kalau dulu tutup aja pakai tanah gitu, tutup sehingga dia mati semua kan. Mati semua. Saudara kan masih butuh tikusnya. Iya. Kalau butuh tikusnya pakai sabun colek. Dia akan datang dengan sabun colek. Dia sabun colek, tetapi jangan menggunakan tangan. Ya. Maksudnya harus menggunakan sarung tangan maksudnya ya. Gimana caranya baru dipasang. Mabuk, dia tinggal ngambil. Ngambil gini aja nggak apa-apa. Dia mabuk gak karu-karuan. Ketimbang kalau emposan itu kan istilah emposan kan digerobel kan semua datang gitu kan. Petani jangan mukulin itu metode yang saya masih kecil sudah kayak gitu. Itu Pak, tapi emposan kita itu pakai LPG sama belerang. Itu jadi keluar itu matanya sudah keluar Pak. Sudah semua panas, jadi panas. kita tinggal ambil juga. Tinggal mukul sudah tinggal kita ambil. Itu berarti setelah mau panen kan, setelah panen kan ya? Bisa dilakukan itu Pak keseluruhan. Jadi setelah tanam juga bisa. Soalnya itu kalau walaupun musim tanam sampai panen itu kan tikus punya rumah Pak. Jadi kalau siang hari itu dia masuk di rumah tidur, Ya, kita itu. semprot itu kita. Ya itu udah lubang itu tadi Iya, gitu ya. dalam satu lubang itu juga rumahnya itu bakalan keluar banyak. Itu juga pun harus apa ya? Perlu orang banyak lah kan, lubangnya tikus kan banyak Pak, cabang-cabangnya Iya, gitu. itu. Dia ngerong gitu. Iya kan. Jadi nanti entah 3 orang 4 orang lubang sini kita semprot bersamaan. Ngerongnya kan di galengan ya. Iya. Ya di galengan gitu ya. Di galengan. Oke. Coba Mas Ramadan sekarang baru nanti habis menjelaskan metodologi untuk pembuatannya ya. Pembuatannya tikus tadi menjadi pupuk. Ya, jadi ini memang hak intelektual gitu ya. Iya. Hak intelektual yang nanti harus diintelektualkan.
Maka nanti saudara sepintas saja gimana bisa membuat itu. Monggo. Mulai dari Ya, sampean David dulu nggak dari apa-apa. saya ya. Jadi itu pertama itu bangkai tikus Pak, kami giling Pak biar lebih cepat untuk fermentasinya. Jadi sebenarnya kalau simpelnya itu tikus dimatikan, mati, kita giling, kita fermentasikan. Nanti kita juga kasih campuran dekomposer juga sebagai pelarut. Nanti dalam 2 minggu itu kita baru dapat hasil. Kurang lebih 20 harian itu setiap 3 hari sekali kita aduk. Juga biar enggak mengendapnya itu biar enggak bisa terurai dengan maksimal gitu loh Pak. Jadi secara simpelnya itu pokoknya bangkai tikus kita fermentasikan, kasih dengan dikasih campuran dekomposer dalam 20 hari itu sudah jadi pupuk. Jangan mengenai lengkapnya mungkin bisa ikuti kita selanjutnya Pak ya dalam pertemuan ke depan lagi. Mungkin Mas Ramadan sama ya? Iya, Ya, jadi gini, dalam konteks pembuatan itu tadi menggunakan suatu agensia mikrobia gitu ya, untuk ya hidup supaya jadi fermentasi ya. Dalam konteks itu maka menggunakan zat-zat mikrobia boleh silakan saudara menggunakan apa. Di pertanian kan sudah ada, ya di pertanian kan sudah ada. Jadi sudah banyak teruji kalau di pertanian itu ya. Maka itu bisa dipakai. Bahkan itu kan buatan BEM kan salah satunya kan gitu kan. Itu bisa dikembangkan untuk menyelesaikan masalah-masalah itu tadi. Ya. Mungkin itu ya cukup ya. Ya. Ada mungkin untuk nyari lain sebelum saya tutup gitu ya. Mungkin manfaat dari kegiatan ini Pak ya. Ya, monggo manfaat. Manfaat ini kan dari BEM sendiri untuk bisa terjun langsung lah Pak. Jadi Tribakti itu kami bisa aplikasikan mulai dari pendidikan, penelitian, sampai pengabdian. Jadi manfaatnya itu besar bagi BEM juga bagi tim kami Pak ya selaku dari BEM. Terus bagi petani itu juga bermanfaat besar Pak. Soalnya kita berterima kasih banyak itu petani. Mau kita datangi, kita kasih edukasi bagaimana cara mengendalikan tikus itu. Dia berterima kasih. Soalnya itu petani itu jarang dilirik dari segi manapun Pak. Jadi petani itu hanya ditindas. Jadi tahunya itu petani hanya harga jual dengan murah, terus pupuk juga mahal, terus bagaimana mengendalikan tikus juga nggak ada yang toleransi, kurangnya kepedulian sama itu. Jadi petani sangat bersyukur dengan kehadiran kita waktu di sana itu Pak. Oke, terima kasih ya. Saudara, ini suatu diskusi yang menarik ya, merujuk pada bagaimana membangun pertanian terpadu. Kalau kita melihat kajian-kajian dari Atmosfer ya, salah satunya adalah membangun pertanian berbasis lingkungan. Ini sudah diterapkan oleh mahasiswa pertanian yang di backup oleh dosen-dosen pertanian ya, di mana pembimbingnya adalah saudara Faisal Humaydi. Dan ini adalah karya pertama juga ya, pertama yang nilai keunikannya tinggi. Semoga kedepannya BEM Fakultas Pertanian ini jauh lebih maju ya, lebih produktif ya, lebih berkaya, dan kajian ini nanti harus dijurnalkan ya, atau diprosidingkan lah minimal itu ya, supaya nanti ada data ya. Yang kedua adanya surat pencatatan ciptaan ya, atau haki lah. Jadi itu penting sekali. Nanti berkoordinasi dengan Fakultas Pertanian ya, bagaimana caranya apa semuanya itu supaya lebih mudah lagi. Yang ketiga adalah dokumentasi harus lengkap ya, pencatatan dari keuangan harus lengkap karena ini adalah dana APBN ya, jangan sampai ada sisa gitu ya. Jadi kalau ada sisa ini merepotkan saudara sendiri, harus habis dana itu. Sekarang itu dari saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.